Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, supaya bisa dukung channel aku terus. Kali ini aku akan membahas tentang kisah mistis yang berasal dari salah satu gunung di Jawa Tengah. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Mari kita bahas bersama-sama. Misteri Gunung Lawu Angker telah menjadi mitos yang mengiringi setiap pendaki yang hendak mendaki gunung tersebut. Namun hingga kini masih juga belum ditemukan muaranya mengapa bisa gunung ini terkenal dengan keangkerannya dan penuh dengan kisah-kisah mistis yang melekat di dalamnya. Gunung Lawu terletak di antara perbatasan dua provinsi, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Posisi Lawu tepatnya meliputi Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah, serta Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Gunung Lawu merupakan salah satu gunung favorit pendaki yang memiliki banyak kisah misteri. Lawu sendiri mempunyai 3 puncak, yakni Hargodalem, Hargodumiling, dan yang paling tertingginya adalah Hargodumilah. Nah, 3 puncak ini nih seringkali dianggap menjadi sebagai salah satu tempat paling sakral di tanah Jawa. Nah, untuk lebih mendalami mengapa banyak mitos yang menyebar bahwa Gunung Lawu angker, mari kita telisik melalui awal mula legenda dari Gunung Lawu ini. Kisah berawal dari masa berakhirnya Kerajaan Majapahit, yakni pada tahun 1400 Masehi. Kala itu, orang yang menduduki kursi kerajaan adalah Prabu Brawijaya V. Beliau merupakan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Nah, singkat cerita nih, saat Raden Fatah memasuki usia dewasa, ternyata Raden Fatah ini memeluk agama Islam. Nah, ia membelot atau melenceng dari agama dari sang ayahnya ini yang beragama Buddha. Nah, bersamaan dengan meredupnya Kerajaan Majapahit, Raden Patah pun mendirikan Kerajaan Demak yang berpusat di Glagahwangi dan sekarang lebih dikenal dengan nama Alun-Alun Demak. Kenyataan ini membuat Prabu Brawijaya V ini merasa gundah merana gitu. Nah, pada suatu malam Prabu Brawijaya V ini bersemedi gitu. Dalam semedinya, beliau itu mendapatkan kayak wangsit gitu, petunjuk yang mengatakan bahwa Kerajaan Majapahit ini akan meredup dan cahayanya beralih ke kerajaan anaknya, yakni Kerajaan Demak tadi. Nah, sesaat itu juga Prabu Brawijaya V ini langsung meninggalkan Kerajaan Majapahit untuk menuju ke Gunung Lawu untuk menyendiri atau bertapa gitu. Nah, sesaat setelah meninggalkan kerajaannya, sebelum naik ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V ini bertemu dengan 2 orang pengikutnya, kepala dusun dari wilayah Kerajaan Majapahit. Masing-masing dari mereka adalah Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Karena mereka berdua ini tidak tega gitu melihat Prabu Brawijaya V berjalan sendirian, mereka pun ikut menemani Prabu Brawijaya V untuk naik ke puncak Gunung Lawu itu. Kasihan kali cuy. Astagfirullah. Nah, setelah sampai di puncak Hargodalem, Prabu Brawijaya V ini berkata kepada 2 pengikut setianya ini ya, pokoknya membisikkan sesuatu lah. Nah, selesai mengucapkan kalimat tersebut, Prabu Brawijaya pun menghilang. Hingga kini jasad beliau tidak pernah ditemukan oleh siapapun, hilang entah kemana. Misteri Gunung Lawu angker ini kerap dikaitkan dengan adanya burung jalak gading yang dipercaya sebagai jelmaan dari Kiai Jalak. Setelah Prabu Brawijaya V ini melakukan moksa dan menghilang, moksa itu bertapa gitu kan, tersisalah 2 pengikut setianya tadi yang terkenal juga dengan nama Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Sejarah ini mengatakan bahwa mereka berdua ini menjalankan amanah yang diberikan oleh Prabu Brawijaya V ini. Mereka menjaga Gunung Lawu, jadi kayak penjaganya Gunung Lawu gitu. Dengan kesempurnaan ilmu yang mereka punya, Sunan Gunung Lawu ini menjelma menjadi makhluk gaib dan Kiai Lawu menjelma menjadi seekor burung jalak yang berwarna gading, makanya disebut jalak gading. Kisah tentang burung jalak gading ini masih berlanjut hingga sampai saat ini. Banyak orang percaya bahwa burung jalak gading ini sering muncul dan memberi petunjuk jalan menuju puncak Gunung Lawu kepada para pendaki yang sedang melintas gitu, yang dia itu memiliki
tujuan atau niat yang baik gitu. Sedangkan apabila pendaki memiliki niat yang buruk, nah Kiai Jala tidak akan merestui mereka. Akibatnya para pendaki yang memiliki niatan buruk akan terkena nasib yang nahas. Selain itu, di Gunung Lawu ini juga ada mitos kehadiran pasar setan di lereng Gunung Lawu. Kabar ini sudah tidak asing lagi nih bagi para pendaki yang sering mendaki di Gunung Lawu. Sebuah pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur Candi Cetha lereng Gunung Lawu. Nah, di situ tuh kan ada sebuah lahan yang ditumbuhi ilalang. Nah, di situ tuh lokasi pasar setannya itu. Berbicara tentang jalur Candi Cetha, sebetulnya jalur ini adalah jalur yang paling pendek dan cepat menuju puncak Lawu, kayak nyidat gitu loh, kayak jalur pintas gitu, karena perjalanannya itu dimulai dari 1470 mdpl. Akan tetapi jalur pendek ini sekaligus menjadi jalur yang paling berbahaya gitu, pendek berbahaya gitu. Sebab tanjakan-tanjakan di jalur ini tuh sangat terjal, jurangnya curam, menganga di pinggiran treknya itu. Nah, kabut tebal itu juga sering turun gitu, sehingga menghalangi jarak pandang para pendaki, sehingga memperbesar resiko para pendaki ini untuk tersesat. Selain itu, kepercayaan yang mengatakan bahwa jalur ini itu merupakan perlintasan alam gaib dan itu ada pasar setannya itu. Oleh sebab itulah mengapa jalur ini berbahaya dan tidak begitu favorit. Para pendaki lebih senang memilih dua jalur lainnya, yaitu jalur Cemoro Kandang dan jalur Cemoro Sewu. Sebagian pendaki mengaku pernah mendengar suara bising seakan berada di pasar saat melewati sebuah lahan tanah. Sebagian pendaki mengaku pernah mendengar suara bising seakan berada di dalam kerumunan pasar gitu, saat melewati sebuah lahan tanah yang berada di lereng Gunung Lawu. Terdengar pula suara yang sedang menawarkan dagangannya, mau beli apa, ini harganya berapa, gitu-gitu. Nah, ngeri pokoknya. Konon apabila di sana Anda mendengar suara-suara aneh tersebut, maka kamu tuh harus membuang salah satu barangmu, sebagaimana orang yang sedang bertransaksi secara barter gitu. Jadi kayak kalau misal kamu punya payung, ya nggak payung juga sih, pokoknya barangmu tuh apa, kamu buang di situ. Kayak ya itu tuh sejenis mitos atau ritual kepercayaan warga setempat biar kamu tuh nggak tersesat di jalan. Nah, selain kisah tadi, masih ada banyak lagi beragam mitos yang beredar di masyarakat bahwa Gunung Lawu ini memanglah terkenal angker dan memiliki sejumlah misteri yang mengiringi. Mitos lain menyebutkan bahwa jangan mendaki dengan menggunakan warna bajunya itu hijau karena nanti akan ditarik oleh Nyi Roro Kidul gitulah. Ada pula yang mengatakan bahwa jangan membawa rombongan yang berjumlahnya itu ganjil gitu, nanti yang satu hilang mungkin gitu ya. Terlepas dari segala misteri dan kekayaan mitos yang dimiliki oleh Gunung Lawu ini, hendaknya kita sebagai masyarakat, sebagai pendaki selalu waspada. Waspada di sini tuh artinya kita tuh selalu menjaga sikap selama naik gunung, karena kita kan pendatang ya, kita orang baru. Hal-hal sederhana seperti tidak berkata kasar, tidak berbuat senonoh, atau tidak membuang sampah sembarangan itu juga merupakan suatu perilaku yang baik gitu. Nah, aku yakin teman-teman di sini terutama yang punya pengalaman muncak, karena aku sendiri tuh pernah sih muncak, tapi muncaknya tuh nggak sampai puncak gitu. Karena aku yang pernah muncak tapi nggak sampai puncak itu, nah itu pun aku pernah mengalami hal-hal mistis gitu. Nah, teman-teman pasti di sini yang pernah muncak pastilah selalulah ada kayak dengar-dengar atau bahkan mengalami langsung tentang hal-hal mistis ini. Share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang ingin request kisah-kisah apa yang ingin aku bahas di sini, bisa komen di bawah ya. Bye bye.